Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatin Varian dari instansi Basarnas, Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Angkatan 8 Kelompok 3. Hari ini saya akan membagikan learning journal pada pembelajaran agenda 3 hari kedua, di mana kami mempresentasikan dan mendiskusikan materi dari seluruh kelompok, mulai dari kelompok 1 hingga 4. Saya sendiri berada di kelompok 2 dengan tema besar dari seluruh kelompok hari ini adalah tentang ancaman digitalisasi terhadap ASN dan pemerintahan. Pertama, kelompok 1 membahas kasus kebocoran data 4,6 juta warga Jawa Barat. Mereka menjelaskan potensi peretasan, posisi pemerintah, serta pentingnya literasi digital bagi ASN dan masyarakat. Saya melihat bahwa perlindungan data tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tapi juga kesadaran setiap ASN dalam menjaga informasi yang mereka kelola. Kelompok 2 membahas penyalahgunaan media sosial oleh ASN. Kami menyampaikan bahwa konten hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang disebabkan ASN bisa menurunkan citra pemerintah. Poin penting dari materi kami adalah bahwa media sosial bukan lagi ruang pribadi, tapi cerminan langsung dari sikap ASN terhadap negara. Setelah itu, kelompok 3 membahas tentang serangan cyber terhadap pusat data nasional. Mereka menyoroti lemahnya infrastruktur keamanan digital, serta perlunya sistem backup, audit real time, dan budaya kerja yang sadar risiko. Ini mengingatkan saya bahwa stabilitas digital di pemerintahan sangat bergantung pada kesiapan teknis dan manajemen krisis yang matang. Kemudian, kelompok 4 menyampaikan tentang ancaman penggunaan AI tanpa regulasi. AI digunakan dalam layanan publik, namun tanpa pengawasan yang kuat. Hal ini bisa menyebabkan penyalahgunaan data, disinformasi, bahkan keputusan otomatis yang tidak manusiawi. Mereka mengusulkan perlunya SOP AI, jabatan pengawas AI, serta pelatihan ASN agar tidak hanya menjadi operator pasif. Dari keempat presentasi tadi, saya mendapat pemahaman bahwa digitalisasi tidak bisa dihindari, namun etika, literasi, dan regulasi harus selalu mengiringinya. Sebagai ASN, saya menyadari bahwa peran saya tidak hanya administratif, tapi juga sebagai penjaga integritas digital instansi. Saya juga semakin paham bahwa profesionalisme ASN di era digital tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang digunakan, tapi seberapa bijak kita menyikapinya, terutama dalam bermedia sosial, mengelola data, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem digital. Diskusi hari ini sangat membuka wawasan. Materi disampaikan dengan beragam sudut pandang dan membuat saya pribadi ikut refleksi. Tadi juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain. Sebagai contohnya, menurut Anda mengapa seorang ASN bisa tergoda untuk menyebarkan konten provokatif atau hoaks padahal mereka tahu itu melanggar etika profesi? Mengapa masih banyak ASN yang belum memahami batasan etika dalam penggunaan media sosial meskipun telah ada aturan dan pedoman yang jelas? Apa dampak dari serangan cyber terhadap pusat data nasional? Yang pastinya tadi udah dijawab. Kemudian saya juga tertarik dengan usulan kelompok-kelompok lain tentang jabatan fungsional pengawas AI pemerintah, karena itu menjadi langkah konkret mengatasi penyalahgunaan sistem digital di instansi kita. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa tantangan ASN di era digital bukan hanya pada penggunaan teknologi, tapi juga dalam menjaga nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan profesionalisme. Saya merasa pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk membentuk karakter ASN yang smart, tidak hanya cerdas teknologi, tapi juga tanggap terhadap risiko digital.
sadar etika, dan terus belajar untuk melayani publik dengan lebih baik. Terima kasih kepada seluruh kelompok, pengampu, dan panitia pelatihan. Sekian dari saya, Afik Nam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam dan semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.